Lo kira enak? 5 kali, 4 kali kalah. Saudara-saudara, saya tadi dikatakan berapa kali maju jadi presiden. Untuk jadi presiden tadi disebut 3 kali kalah. Salah, 4 kali kalah. Iya, saya usaha jadi presiden dari 2004, konvensi Golkar, ya kan? 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. 5 kali, 4 kali kalah. 4 kali kalah. Orang bingung. Sudah 4 kali kalah, masih mau maju lagi. Saudara-saudara, ada analis-analis ya, podcast, ya kan? Prabowo pingin banget jadi presiden. Sampai sekian kali. Saudara-saudara, kenapa saya ingin jadi presiden? Saya ingin jadi presiden karena saya sudah lihat dari tahun 90-an Indonesia menuju arah yang salah. Saya sudah melihat. Saya bukan mau jadi presiden hanya untuk jadi presiden. Lo kira enak? Iya kah? Karena kadang-kadang masyarakat, elit kita ini elit yang memang kejam. Elit kita ini ya, tapi hampir semua elit bangsa-bangsa seperti kita ribut terus. Sukanya elitnya suka ribut, rakyat tidak. Rakyat paling ngerti. Rakyat ngerti bahwa untuk dapat hidup yang baik harus ada kerukunan, harus ada apa? Harus ada paguyupan, harus ada kerjasama, harus ada saling mengisi, bukan saling menghantam. Tapi elit semakin pintar. Jadi ada presiden kayak Pak Jokowi yang jarang keluar negeri, disalahkan, ya kan? Jokowi nggak pernah keluar negeri. Jokowi tidak peduli politik luar negeri. Saya sering keluar negeri. Prabowo sering keluar negeri. Aneh gitu. Sebetulnya nggak ada masalah gitu, benar nggak? Situasi mungkin berubah. Sekarang dinamikanya geopolitik begitu kacau. Kita tidak tahu kawan siapa, lawan siapa. Kita beruntung, saya beruntung. Presiden Indonesia menerima warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita, bahwa politik luar negeri Indonesia adalah politik non-aligned, politik non-blok. Kita bersahabat sama semua negara, kita bersahabat sama semua kekuatan. Kita tidak mau terlibat dengan fakta-fakta militer siapapun. Karena itu begitu saya menerima mandat sebagai presiden, saya langsung gariskan politik luar negeri kita meneruskan politik non-aligned, politik non-blok, politik bebas aktif. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini adalah garis yang saya tempuh. Sekarang saya baik sama Presiden Putin, baik saya.
Tapi saya baik juga sama Presiden Trump. Di sini saya disalahkan, di situ saya disalahkan. Tapi nggak ada masalah. Saudara-saudara, noise selalu ada. Yang penting kita yakin garis kita di mana. Selama saya yakin saya kerja untuk bangsa dan rakyat Indonesia, selamanya saya tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, saudara-saudara, kadang-kadang kita sebagai negara yang disukai oleh banyak negara, Indonesia sekarang disukai, Indonesia dicari, karena Indonesia dikenal tidak mau punya musuh. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, ya, karena ada yang sok lebih pintar dari segala-galanya. Sudah. Bayangkan saya sebagai Presiden Indonesia, saya dipilih oleh rakyat untuk menjaga rakyat Indonesia. Sekarang kalau ada negara superpower, ya katakanlah Presiden Trump, mengundang saya ke Amerika, berani saya nggak datang? Hah? Kalau Presiden Amerika Serikat ngundang Presiden Indonesia dan Presiden Indonesia nggak hadir, coba aja. Jadi saudara-saudara, sudah Presiden Amerika undang, Presiden Rusia undang juga. Gue nongol di Washington, gue nggak nongol di Moskow. Nggak bisa, saudara-saudara. Habis itu diundang lagi oleh Presiden Xi Jinping. Ya gue hadir, boleh nggak? Diundang lagi oleh India. India 1,4 miliar orang. Pasarnya besar, teknologinya hebat. Jadi Brazil sama. Jadi saudara-saudara, inilah risiko negara yang sahabatnya banyak. Kita Indonesia ini negara terbesar di ASEAN. Kita anggota APEC, anggota Konferensi Islam OKI, sekarang anggota BRICS, anggota G20.